Kulo Besur, sering dicelup Besur Ngawuawu. Kerjaanku kadang nyopir, kadang isah-isah, kadang yoda di bengkel, tapi yen bengkel tasih jarang-jarang. Sebab yen bengkel kadang-kadang esi sok ora dadi, hehehehe. Masalah teori perbengkelan jano wis mudeng, pinter jen. Mung mergo kekurangan alat pendukung mawon. Tapi ojo khawatir, suk yen aku resmi buka bengkel. Tak jamin kadang malah tambah bubrah. Tapi kulo dutis yen rencang-rencang gadah masalah wonten kendaraane. Mugi-mugi bermanfaat, matur nuwun. Cara mengatasi otomatis kipas radiator yang mati. Pernahkah Anda terbesit pertanyaan di benak Anda, apa hubungannya overhead mesin dengan kipas radiator? Pada dasarnya kipas radiator merupakan komponen mobil yang berfungsi untuk mendinginkan suhu udara di sekitar bagian radiator agar selalu dingin. Lantas, kapan kipas radiator mobil berputar dan menyala? Kipas radiator akan menyala ketika dalam dua kondisi, yaitu saat suhu mesin panas, dan saat AC dihidupkan. Jika tidak bisa menyala dalam dua kondisi tersebut, maka dapat dipastikan ada yang bermasalah dalam komponen ini. Apa akibat kipas radiator mati? Jika komponen tersebut rusak atau mati, maka suhu dalam mesin mengendap dan tidak dapat keluar. Sehingga suhu temperatur mobil meningkat tajam dan menyebabkan overhead. 1. Matikan mesin mobil dan biarkan dingin. Ketika Anda baru mengetahui masalah jika kipas radiator rusak dan tidak berputar ketika mobil baru digunakan, sebaiknya matikan lagi mobil Anda. Anda putar kunci kontak ke off dan biarkan mobil selama 40 menit hingga 60 menit agar suhu mobil stabil. Untuk mempercepat penurunan suhu panas pada bagian mesin mobil, Anda bisa membuka kap mobil. 2. Lepas bagian kipas radiator. Selain mematikan mesin mobil, cara memperbaiki otomatis kipas radiator yang bermasalah yaitu dengan melepaskan semua barut dan tarik secara perlahan kipas angin pada radiator. 3. Bersihkan bagian kipas radiator. Apa penyebab kipas radiator mobil tidak berputar? Kipas radiator yang bermasalah biasanya disebabkan karena komponen ini jarang dibersihkan sehingga kotor, sehingga kotoran tersangkut pada celah-celah kipas. Anda bisa membersihkan komponen ini dengan mengelap area komponen yang kotor. Anda bisa menggunakan kompresor angin untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bagian-bagian kecil kipas yang sulit terjangkau. 5. Perbaiki dengan arus listrik yang berasal dari aki. Cara memperbaiki otomatis kipas radiator yang rusak berikutnya. Anda bisa tes arus listrik kipas radiator dengan menggunakan aki. Pastikan aki mobil Anda tidak soak atau rusak. Sambung bagian kabel aki ke bagian motor kipas atau sambung jumper soket kipas radiator ke bagian fuse box. Jika kipas dapat berputar maka rangkaian listrik tidak bermasalah. 6. Memperbaiki sekring kipas. Cara berikutnya, Anda cek terlebih dahulu bagian sekring apakah ada korsleting atau tidak. Karena sekring memiliki fungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Jika ada korsleting maka secara otomatis kipas radiator tidak bisa menyala. Sebaiknya segera ganti sekring yang rusak dengan sekring baru. Baca juga, 16 arti kode sekring mobil dan cara membaca dengan mudah. 7. Perbaiki mesin dan kipas radiator. Bagi Anda yang menggunakan kipas radiator KO atau tidak orisinil pabrikan, biasanya komponen akan mudah retak, patah, bahkan meleleh. Sehingga menimbulkan bunyi pada bagian kap mesin. Jika bunyi tersebut timbul, maka segera cek kondisi kipas radiator. Ganti dengan komponen yang baru. Apabila putaran kipas masih berat maka masalah ada pada bagian komponen lainnya. 8. Ganti carbon brush dengan yang baru. Cara memperbaiki otomatis kipas radiator selanjutnya, Anda bisa cek terlebih dahulu bagian carbon brush apakah terjadi kerusakan apa tidak. Jika carbon brush rusak, segera ganti dengan yang baru. Nah, itulah beberapa cara memperbaiki otomatis kipas radiator yang mati hingga rusak tidak berfungsi lagi yang bisa Anda contoh. Biasanya komponen otomatis kipas radiator bermasalah karena disebabkan pemasangan soket yang kurang pas, ada komponen yang putus, dan motor kipas tidak berfungsi.